Pernahkah Anda merasa terjebak dalam keyakinan bahwa cinta sejati hanya bergantung pada keberuntungan atau perasaan yang tidak bisa diprediksi? Banyak dari kita berpikir bahwa cinta adalah hasil kebetulan atau takdir. Namun, bagaimana jika saya memberitahukan Anda bahwa ada cara yang lebih mendalam dan terstruktur untuk menemukan hubungan yang benar-benar berarti? Di video kali ini, kita akan menjelajahi 7 prinsip stoikisme yang dapat membantu Anda menemukan dan membangun hubungan yang Anda inginkan dengan cara yang lebih autentik. Ini bukan sekadar tips praktis, tetapi prinsip-prinsip mendalam yang dapat mengubah cara pandang Anda dan memberikan kekuatan batin. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan belajar bagaimana mengembangkan diri dan membangun hubungan yang lebih bermakna serta berkelanjutan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan bagaimana stoikisme dapat menjadi kunci untuk menemukan dan membangun hubungan yang berarti dalam hidup Anda. Prinsip yang pertama. Terima dan cintai ketidaksempurnaan. Dalam hubungan, seringkali kita berharap menemukan seseorang yang sempurna. Namun, filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk menerima dan mencintai ketidaksempurnaan, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini bukan hanya membantu kita mengatasi kekecewaan tetapi juga memupuk rasa saling pengertian dan kasih sayang yang lebih dalam. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan, tidak ada yang lebih berat daripada memiliki harapan yang tidak realistis. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa harapan akan kesempurnaan seringkali tidak realistis dan dapat mengarah pada ketidakpuasan dan konflik. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita belajar untuk menghargai keunikan dan kekurangan sebagai bagian dari keberadaan manusia. Bayangkan Anda sedang melihat sebuah lukisan yang sangat indah. Meskipun ada goresan dan ketidaksempurnaan di sana-sini, justru elemen-elemen tersebut yang memberikan karakter dan keindahan pada karya seni tersebut. Begitu pula dalam hubungan, ketidaksempurnaan tidak perlu dilihat sebagai kekurangan tetapi sebagai bagian dari keindahan dan kekayaan pengalaman yang membuat hubungan Anda menjadi unik dan bernilai. Selain itu, menerima ketidaksempurnaan juga berarti memahami bahwa setiap orang membawa tantangan dan kelemahan masing-masing. Ini adalah kesempatan untuk membangun empati dan kekuatan dalam hubungan. Ketika Anda bisa melihat ketidaksempurnaan dengan cara yang penuh kasih, Anda akan lebih mudah membangun kepercayaan dan kerjasama yang kokoh. Ini menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai, yang pada akhirnya memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan kualitas hubungan. Jadi, mari kita terima dan cintai ketidaksempurnaan dalam diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Dengan melakukan ini, kita akan menemukan kekayaan dan keindahan yang tidak dapat ditemukan dalam kesempurnaan. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari kemanusiaan yang harus diterima dan dihargai, dan dengan cara ini, hubungan Anda akan menjadi lebih mendalam dan autentik. Prinsip yang kedua. Jadilah teladan. Menjadi teladan adalah salah satu cara terbaik untuk menarik orang yang Anda inginkan ke dalam hidup Anda. Prinsip ini berasal dari filosofi stoikisme yang menekankan pentingnya konsistensi antara kata-kata dan tindakan Anda. Dengan menjadi contoh yang baik, Anda tidak hanya menunjukkan nilai-nilai dan karakter Anda, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak Anda. Seperti yang dikatakan oleh filsuf stoik Epictetus, jangan hanya berlatih kebajikan, tetapi hidupkan itu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa teori dan praktik harus berjalan seiring. Jika Anda ingin hubungan yang penuh makna dan autentik, Anda harus terlebih dahulu menunjukkan kualitas tersebut dalam tindakan sehari-hari Anda. Ini berarti berlaku dengan integritas,
kejujuran, dan rasa hormat, bukan hanya ketika Anda merasa nyaman, tetapi dalam setiap situasi. Bayangkan hubungan sebagai sebuah cermin, apa yang Anda tunjukkan kepada dunia akan dipantulkan kembali kepada Anda. Jika Anda menunjukkan kasih sayang, rasa hormat, dan dedikasi, Anda akan menarik orang yang memiliki nilai-nilai serupa. Sebaliknya, jika Anda konsisten dalam tindakan yang negatif atau tidak autentik, Anda mungkin hanya menarik orang yang tidak sesuai dengan aspirasi Anda. Menjadi teladan juga berarti berkomitmen untuk terus berkembang sebagai individu. Ini mencakup mengakui kesalahan Anda, belajar dari pengalaman, dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ketika Anda menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan, Anda menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dan memiliki nilai yang solid. Ini akan memperkuat hubungan Anda dengan orang lain dan membantu Anda menarik orang yang benar-benar menghargai kualitas tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan Anda tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif di sekitar Anda. Dengan menjadi teladan yang baik, Anda membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang saling mendukung dan memuaskan. Prinsip yang ketiga, berkomunikasi dengan kasih sayang. Dalam setiap hubungan, komunikasi yang penuh kasih sayang merupakan kunci untuk membangun dan mempertahankan kedekatan emosional. Stoikisme mengajarkan kita bahwa berkomunikasi dengan sikap penuh pengertian dan empati dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hubungan secara keseluruhan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, ketika Anda bangkit di pagi hari, pikirkan tentang hak istimewa yang diberikan kepada Anda untuk hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa setiap interaksi adalah kesempatan berharga untuk menyampaikan kasih sayang dan empati. Berkomunikasi dengan kasih sayang berarti menggunakan kata-kata dan sikap yang membangun, bukan merusak. Bayangkan hubungan seperti sebuah taman. Kata-kata penuh kasih adalah benih-benih yang Anda tanam. Ketika Anda berbicara dengan penuh perhatian dan pengertian, Anda memberi nutrisi pada hubungan sehingga tumbuh menjadi sesuatu yang indah dan kuat. Sebaliknya, kata-kata yang kasar atau tidak sensitif dapat menghambat pertumbuhan taman tersebut, seperti gulma yang merusak. Oleh karena itu, memilih kata-kata dan nada bicara dengan bijaksana adalah hal yang sangat penting, untuk memastikan bahwa komunikasi Anda selalu mencerminkan rasa hormat dan cinta. Berkomunikasi dengan kasih sayang juga berarti mendengarkan dengan sepenuh hati dan menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap perasaan serta kebutuhan pasangan Anda. Ini bukan hanya tentang menyampaikan pesan dengan lembut, tetapi juga tentang memahami dan menerima perasaan orang lain. Ketika Anda mendengarkan dengan empati, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai perspektif mereka, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan. Selain itu, komunikasi yang penuh kasih sayang dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang seringkali menjadi sumber konflik dalam hubungan. Dengan menyampaikan perasaan dan pikiran secara jelas dan empatik, pasangan Anda akan lebih mudah memahami apa yang Anda rasakan dan inginkan. Ini menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif, di mana masalah dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan produktif. Berkomunikasi dengan kasih sayang juga mempengaruhi bagaimana Anda menghadapi tantangan dalam hubungan. Ketika Anda berkomunikasi dengan penuh perhatian dan kasih, Anda menunjukkan kepada pasangan bahwa Anda siap untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah. Ini membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi masa-masa sulit bersama, memperkuat ikatan, dan menegaskan komitmen Anda satu sama lain. Dengan menerapkan prinsip stoikisme ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi dalam hubungan Anda tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih.
Ini akan membantu Anda dan pasangan merasa lebih terhubung dan saling memahami, yang pada akhirnya memperkuat ikatan emosional dan membangun hubungan yang lebih harmonis dan memuaskan. Prinsip yang keempat. Fokus pada peningkatan diri. Fokus pada peningkatan diri adalah prinsip dasar stoikisme yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas hubungan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan memuaskan adalah dengan terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri. Dengan fokus pada pertumbuhan pribadi, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda sendiri tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan menganggap bahwa kebahagiaanmu bergantung pada hal-hal di luar dirimu. Kebahagiaan sejati terletak pada bagaimana Anda menghadapi diri sendiri dan tantangan hidup." Kutipan ini mengingatkan kita pentingnya introspeksi dan perbaikan diri sebagai fondasi untuk kebahagiaan dan hubungan yang sukses. Ketika Anda berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda membawa kualitas dan energi positif ke dalam hubungan Anda. Bayangkan diri Anda sebagai seorang seniman yang sedang mengerjakan sebuah lukisan. Fokus pada peningkatan diri adalah seperti mengasah keterampilan dan teknik melukis Anda. Semakin banyak waktu dan usaha yang Anda investasikan dalam meningkatkan kualitas karya seni Anda, semakin indah hasil akhir yang Anda capai. Begitu juga dalam hubungan Anda, ketika Anda berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi, Anda meningkatkan kemampuan Anda untuk berinteraksi secara lebih positif dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Dengan terus-menerus bekerja untuk memperbaiki diri, baik itu melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, atau pemahaman diri, Anda menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam hubungan. Ini bukan hanya tentang meningkatkan aspek-aspek tertentu dari diri Anda tetapi juga tentang menyadari dan mengatasi kekurangan yang mungkin menghambat hubungan Anda. Fokus pada peningkatan diri menciptakan peluang untuk refleksi mendalam dan perubahan yang positif. Ketika Anda menginvestasikan waktu untuk memperbaiki diri, Anda juga menunjukkan kepada pasangan Anda bahwa Anda berkomitmen untuk pertumbuhan dan perbaikan berkelanjutan. Ini mengirimkan pesan bahwa Anda siap untuk menghadapi tantangan bersama dan berusaha untuk menjadi mitra yang lebih baik. Dalam prosesnya, hubungan Anda akan mendapatkan manfaat dari energi positif dan kemajuan yang Anda capai. Dengan menerapkan prinsip stoikisme ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas diri Anda tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Fokus pada peningkatan diri menciptakan fondasi yang solid untuk hubungan yang lebih sehat, lebih memuaskan, dan lebih harmonis. Prinsip yang kelima. Pertahankan integritas pribadi. Integritas pribadi adalah prinsip fundamental dalam stoikisme yang tidak hanya membentuk karakter Anda tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa konsistensi antara kata dan tindakan adalah kunci untuk hidup yang berharga dan hubungan yang harmonis. Ketika Anda mempertahankan integritas pribadi, Anda menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip yang Anda yakini, yang pada gilirannya membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam hubungan Anda. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, integritas adalah kekuatan untuk tetap benar pada diri sendiri, meskipun menghadapi godaan dan kesulitan. Kutipan ini mengingatkan kita pentingnya tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip Anda, bahkan ketika menghadapi tantangan. Dengan mempertahankan integritas, Anda menciptakan fondasi kepercayaan yang kuat dalam hubungan Anda, yang memungkinkan komunikasi yang lebih jujur dan hubungan yang lebih stabil. Bayangkan integritas pribadi sebagai pondasi sebuah bangunan. Tanpa pondasi yang kokoh, bangunan tidak akan berdiri tegak dan dapat runtuh pada saat-saat sulit. Begitu juga dengan hubungan Anda, integritas pribadi adalah pondasi yang mendukung hubungan yang kuat dan tahan lama.
Ketika Anda konsisten dalam tindakan dan kata-kata Anda memberikan stabilitas dan keamanan bagi pasangan Anda, yang memungkinkan hubungan tersebut berkembang dan tumbuh. Mempertahankan integritas pribadi juga berarti memiliki keberanian untuk menghadapi kesalahan dan mengakui kelemahan. Ini bukan hanya tentang berpegang pada prinsip yang benar, tetapi juga tentang berani memperbaiki kesalahan dan berkomitmen untuk perbaikan diri. Ketika Anda menghadapi dan memperbaiki kesalahan dengan integritas, Anda memperkuat hubungan dengan menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Selain itu, integritas pribadi memengaruhi bagaimana Anda mengatasi tekanan dan godaan yang mungkin muncul dalam hubungan. Ketika Anda tetap teguh pada nilai-nilai Anda dan tidak tergoda untuk berkompromi demi keuntungan sesaat, Anda memperlihatkan komitmen dan keandalan kepada pasangan Anda. Ini membangun rasa hormat dan kepercayaan yang mendalam, yang esensial untuk hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan mempertahankan integritas pribadi, Anda tidak hanya memperkuat karakter Anda tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih tulus. Prinsip stoikisme ini membimbing Anda untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hubungan dan membangun dasar yang solid untuk masa depan yang lebih baik bersama pasangan Anda. Prinsip yang keenam. Jaga keseimbangan emosional. Menjaga keseimbangan emosional adalah elemen penting dalam stoikisme yang membantu Anda menghadapi dinamika hubungan dengan lebih baik. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi harus dikelola dengan bijaksana agar tidak mengendalikan tindakan dan keputusan Anda. Dengan menjaga keseimbangan emosional, Anda dapat merespons situasi dalam hubungan dengan cara yang rasional dan tenang, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hubungan dan memperkuat kedekatan emosional. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan, tidak ada yang bisa mengubah pikiran kita kecuali diri kita sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan situasi eksternal, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan cara kita meresponsnya. Menjaga keseimbangan emosional berarti mengembangkan kemampuan untuk mengelola reaksi Anda terhadap situasi yang menantang dan tidak membiarkan emosi negatif merusak hubungan. Bayangkan keseimbangan emosional sebagai sebuah perahu yang berlayar di tengah lautan. Gelombang dan badai mungkin datang, tetapi jika perahu tersebut memiliki keseimbangan yang baik, ia akan mampu menavigasi dengan aman melalui perairan yang bergelombang. Begitu pula dalam hubungan Anda, keseimbangan emosional membantu Anda tetap stabil dan tidak terguncang oleh turbulensi emosional. Ketika Anda mampu menjaga ketenangan dalam menghadapi konflik atau ketegangan, Anda memperlihatkan kekuatan dan kedewasaan yang mendukung hubungan yang sehat. Selain itu, menjaga keseimbangan emosional berarti mengenali dan mengatasi emosi Anda sebelum mereka memengaruhi tindakan Anda. Ini melibatkan teknik seperti refleksi diri, meditasi, atau berbicara dengan seseorang yang terpercaya untuk membantu Anda mengelola perasaan. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari reaksi impulsif yang dapat memperburuk situasi dan merusak hubungan. Mempertahankan keseimbangan emosional juga memengaruhi cara Anda berkomunikasi dan menangani perbedaan pendapat dalam hubungan. Ketika Anda mengelola emosi dengan baik, Anda dapat berbicara dan mendengarkan dengan cara yang lebih konstruktif, memungkinkan solusi yang lebih baik untuk masalah dan konflik. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung di mana kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Dengan menerapkan prinsip stoikisme ini, Anda tidak hanya meningkatkan kemampuan Anda untuk menghadapi tantangan emosional, tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan membangun ketenangan dan stabilitas. Menjaga keseimbangan emosional memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan pasangan Anda dengan cara yang lebih positif dan produktif, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Prinsip yang ketujuh.
Latih rasa syukur. Latihan rasa syukur adalah prinsip penting dalam stoikisme yang dapat memperdalam kualitas hubungan Anda. Dengan menerapkan rasa syukur secara teratur, Anda mengalihkan fokus dari apa yang kurang atau tidak ideal dalam hubungan Anda kepada apa yang sudah ada dan berharga. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pribadi, tetapi juga memperkuat ikatan dengan pasangan Anda. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bersyukur atas apa yang kita miliki. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa menghargai apa yang ada dalam hidup kita, termasuk hubungan kita, memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada terus-menerus mengejar apa yang kita anggap kurang. Dengan berlatih rasa syukur, Anda membangun perspektif positif yang mendukung hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Bayangkan rasa syukur seperti cahaya matahari yang menyinari taman. Ketika Anda menyalakan cahaya ini dengan rutin, Anda membantu tanaman-tanaman tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Demikian pula, dengan melatih rasa syukur dalam hubungan Anda menyoroti kualitas positif yang ada, memperkuat kepercayaan dan cinta, serta mendorong pertumbuhan yang sehat dalam hubungan Anda. Praktik rasa syukur dapat dilakukan dengan cara sederhana seperti menulis jurnal tentang hal-hal yang Anda hargai dalam hubungan atau secara aktif mengungkapkan terima kasih kepada pasangan Anda untuk hal-hal kecil yang seringkali dianggap remeh. Dengan fokus pada aspek-aspek positif dari pasangan dan hubungan Anda menciptakan atmosfer yang lebih penuh kasih dan positif. Selain itu, melatih rasa syukur juga membantu Anda mengatasi tantangan dengan cara yang lebih konstruktif. Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda syukuri, Anda lebih mampu menghadapi masalah dengan sikap yang lebih optimis dan kolaboratif. Ini mengurangi kecenderungan untuk merasa frustrasi atau kecewa, dan meningkatkan kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan pasangan dalam mencari solusi. Dengan mengintegrasikan latihan rasa syukur ke dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan Anda tetapi juga memperdalam kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Ini membantu Anda dan pasangan merasa lebih dihargai dan terhubung, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang penuh makna dan memuaskan. Dengan menerapkan 7 prinsip stoikisme yang telah kita bahas, Anda tidak hanya menarik orang yang Anda inginkan tetapi juga membangun hubungan yang lebih mendalam dan berarti. Prinsip-prinsip ini membantu Anda menciptakan perubahan yang luar biasa dalam diri Anda dan lingkungan sekitar, membuat hubungan Anda lebih autentik dan memuaskan. Ingat, daya tarik sejati dimulai dari dalam diri kita, dan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain serta membentuk hubungan yang lebih berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukungan Anda dalam bentuk like, komentar, berlangganan, dan membagikan video ini sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan teruslah mengejar kekayaan sejati dalam setiap langkah hidup Anda. Semoga Anda selalu menemukan inspirasi dan kebijaksanaan dalam perjalanan Anda, dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju peningkatan diri adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan penuh makna.